Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah kembali kita dijumpakan di dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan Allah limpahkan banyak kebaikan di dalamnya sehingga kita istiqomah di dalamnya hingga menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat juga untuk keluarga beliau serta sahabat beliau hingga pengikut beliau sampai yaumil kiamah. Amin. Baik, teman-teman yang berbahagia, bahagia ya insya Allah ya. Ala kulli hal bahagialah kita hingga saat ini insya Allah. Amin. Hari ini saya hanya mau menyampaikan kisah jenaka, tapi jenakanya ini diambil dari kisah sahabat ya, seorang sahabat. Mudah-mudahan ada ibrah yang bisa kita ambil di sana ya, karena yang namanya sahabat bagaimanapun gitu kan, mereka selalu mulia ya. Sebagaimana gelarnya radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, beliau adalah Yahya bin Zakaria. Zakaria bin Yahya, salah. Yahya bin Zakaria Nabi ya. Kalau sahabat Rasulullah adalah Zakaria bin Yahya. Jadi dikisahkan setelah perang Tabuk ya kan, setelah perang Tabuk Rasulullah kemudian sholat berjamaah di masjid gitu. Dan kita tahu ya perang Tabuk itu hakikatnya adalah perang antara memunculkan ya kayak membagi dua gitu sih, mana sih muslim mana sih munafik gitu di dalamnya gitu kan. Ketika selesai perang Tabuk itu Rasulullah ke masjid ya, ketika Rasulullah setelah bepergian itu biasanya Rasulullah tuh ke masjid gitu, salat di masjid gitu. Sama halnya ini gitu. Jadi setelah perang Tabuk beliau ke masjid, setelah sholat gitu kan beliau mengumumkan pada hari ini gitu kan, kata Rasulullah, saya akan umumkan siapa sih yang tergolong sebagai orang munafik gitu kan. Yang ini nggak pernah Rasulullah sampaikan sebelum-sebelumnya gitu kan. Sebelum-sebelumnya itu Rasulullah hanya menyampaikan siapa-siapa orang munafik itu hanya pada satu sahabat, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Itulah pemegang rahasia Rasulullah sampai beliau wafat. Beliau nggak sebutkan siapa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah gitu. Tapi setelah perang Tabuk Rasulullah sampaikan diumumkan bahkan gitu kan, ya saya akan umumkan gitu kan siapa-siapa yang tergolong sebagai munafik gitu, disebutkan dia sampai berjumlah kurang lebih 30-an orang gitu kan. Nah pada saat itu Umar bin Khattab telat ke masjid ya kan, telat ke masjid gitu kan. Terus Umar bin Khattab mendapati seseorang yang menangis gitu kan, yang menangis di emperan masjid gitu. Terus ditanya, kamu di sini ngapain gitu? Nangis pula gitu. Kenapa nggak gabung ke dalam gitu kan? Terus kata sahabat itu, kata yang menangis ini bilang, iya Rasulullah menggolongkan aku sebagai orang-orang munafik gitu. Terus kata Umar, oh jadi kamu katanya gitu kan? Ngapa nggak bilang dari dulu katanya gitu. Semoga Allah apa ya kata Umar itu, semoga Allah mengazabmu atau apa gitu kan. Terus kemudian Umar masuk ke dalam gitu. Nah setelah Rasulullah menyampaikan ini, kemudian kata Rasulullah setelah ini gitu kan, setelah pengumuman ini gitu maksudnya kata Rasulullah, setelah perang ini gitu, umat Islam tidak akan pernah kalah lagi sebagaimana sebelum-sebelumnya seperti perang Uhud dan perang-perang sebelumnya lah gitu kan. Dan itu terbukti gitu sampai gitu kata Rasulullah, sampai nanti umat Islam gitu kan pada masanya dia akan bukan perang, memperluas wilayahnya sampai wilayah Hira gitu. Hira itu adalah wilayah Jazirah Arab yang mana penduduknya itu Nasrani gitu. Dan itu terjadi pada masanya Umar bin Khattab gitu kan.
Nah, ketika umat Islam berhasil menaklukkan wilayah itu gitu kan, apa namanya, akan akan keluar yang pertama kali keluar dari sana, maksudnya yang menyerahkan diri ketika sebuah negara bisa ditaklukkan kan, kemudian orang kan satu persatu kan berarti penduduknya akan jadi tawanan kan itu. Dan yang pertama kali keluar dari benteng itu gitu kan, itu adalah, seorang perempuan gitu kan, seorang perempuan, dia bercadar hitam dengan menggunakan kuda merah gitu ya. Namanya siapa ya? Lupa aku. Nah itu. Nah, apa namanya, kemudian, apa namanya, salah seorang sahabat yaitu, Zakaria bin Yahya, dia langsung bilang, "Ya Rasulullah," gitu kan, apa namanya, "itu jatahku ya," katanya. Ya Rasulullah itu jatahku ya gitu kan. Apa namanya, nanti kalau sudah pada masa itu, maksudnya udah sampai pada masa itu, eee, perempuan itu jatahku ya kata si Zakaria bin Yahya itu kan gitu. Terus kata Rasul, "Iya dia jatahmu," kata Rasul gitu. Iya. Terus sampailah kemudian Allah panjangkan kan usianya gitu kan. Allah panjangkan usianya sampailah pada masa, Umar bin Khattab gitu kan. Pada masa Umar bin Khattab dan terjadilah perang itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid gitu kan. Nah, ya benar, perang itu terjadi berkecamuk dan akhirnya, ditaklukkanlah itu sama, kaum muslimin dan benarlah keluar itu perempuan itu. Dan iya, perempuan itu ternyata adalah bukan anak, adik dari, ketua suku, ketua kabilah di situ gitu kan kan ini banget ya, apa namanya, borjuis lah gitu kan. Ya berjus banget kan gitu. Nah, dia keluar betul dengan menggunakan kuda merah dan, cadar hitam. Ketika dia sudah menyerahkan diri begitu, si Zakaria dengan pedenya langsung ditarik tuh ke kang kudanya, "Ini punya saya." Terus apa namanya, kaum muslimin pada saat itu, "Yo," katanya gitu kan, "dibagi juga belum," katanya gitu kan, "kamu udah ngaku-ngaku aja," katanya gitu. "Iya Rasulullah udah kasih ke aku ini," katanya gitu kan. Terus habis itu, Khalid bin Walid waktu itu nggak dateng, waktu ada pengumuman itu Khalid bin Walid nggak dateng. Makanya ketika, Zakaria bin Yahya bilang gitu, apa, "Beneran?" Gitu kan, "Kamu jangan berani-berani bohong nih," gitu, apalagi bawa-bawa nama Rasulullah lagi gitu kan. Rasulullah kan udah wafat dari berapa tahun yang lalu gitu kan. Terus kata, apa namanya, kata Zakaria, "Iya bener," gitu kan, "ada kok saksinya," gitu, ternyata ada. Yaitu, kalau nggak salah saksinya adalah Muhammad bin Maslamah dengan Muhammad bin Bishr. Jadi mereka berdua bersaksi bahwa betul gitu, saat itu Rasulullah mengumumkan, terus kemudian, Rasulullah, Zakaria ini minta, kemudian Rasulullah, menyampaikan, "Dia milik kamu," gitu kan. Akhirnya dibawalah tuh ini, apa namanya, si tawanan itu kan gitu, dibawa. Nah, bersama dengan itu kakaknya ya, nah dia keluar. Jadi tadi setelah ini ternyata dia apa namanya, melakukan kayak perjanjian damai gitu loh. Jadi kalau udah perjanjian damai kayak itu kan berarti nggak ada tawan-tawanan kan gitu kan. Nah akhirnya dia pas, nyampe, "Mana nih adikku nih?" Gitu kan, kata si ketua suku itu kan. Terus kata yang lain, "Tuh udah jadi tawanannya si Zakaria," katanya gitu kan, "udah jadi tawanannya seorang prajurit muslim yang bernama Zakaria," gitu. Akhirnya, nah kakaknya ini namanya kalau nggak salah Abdul Masih. Ya, dia itu orang Nasrani itu keturunan Arab, makanya namanya Abdul Masih gitu. Nah, terus dicari tuh Zakaria, kemudian didatengin gitu, "Tolong dong bebasin adikku, kamu minta apa aja deh, aku kasih," gitu kan. Terus, Zakaria ini, ternyata dia itu seorang yang, apa namanya, buta huruf, ya jadi kayak buta huruf, buta nulis juga gitu-gitu ya, buta aksara gitu. Gitu. Tapi ya beliau sahabat ya gitu. Sebuta-butanya beliau sahabat loh gitu kan. Nah terus habis itu, ya "Kamu minta apa aja deh gitu aku kasih," gitu. Terus kata kata si Zakaria dengan ininya ya, dengan gagahnya gitu dia bilang, eee, "Saya tidak akan menyerahkan tawanan ini sampai kamu menyerahkan kepadaku 100 dirham," katanya gitu. Itu udah banyak banget kali ya kabarnya gitu kan, 100 dirham gitu. Terus kata Abdul Masih, ya dia kaya kan, ya 100 dirham mah kecil gitu kan. Ya udah tinggal dikasih tanpa ngomong apa-apa dia langsung kasih, diambillah adiknya dibawa pulang. Terus ada prajurit datang gitu kan, eee,
kenapa kamu kenapa kamu minta cuma 100 dirham gitu kan? Kamu minta 100.000 dirham bakal dikasih, dia orang kaya gitu kan. Terus si Zakaria Al-Ansori lagi bukan, Zakaria bin Yahya ini dengan polosnya dia bilang, "Emang ada angka lagi setelah 100?" Dia dia "Emang ada angka lagi setelah 100?" katanya. Dia mikirnya tuh 100 itu udah paling banyak gitu, tapi ya itu Masya Allah ya, gitu. Dari kisah ini kita bisa ambil, beberapa ibroh gitu ya. Salah satunya adalah bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah nubuwah gitu ya, dari Allah gitu, dan itu pasti terjadi gitu ya. Makanya para sahabat ketika membersamai Rasulullah itu emang benar-benar ketika ditanya tentang ini, sahabat langsung Allah dan Rasulnya lebih tahu. Emang itu ya apa yang disampaikan Rasulullah itu dari Allah gitu kan. Makanya kalau di dalam surat In huwa illa wahyu yuha di surat An-Najm ya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu gitu. Makanya apapun yang disampaikan walaupun itu gambaran masa depan itu pasti terjadi gitu ya, Masya Allah. Dan ya sahabat itu beruntung sekali gitu ya, karena membersamai beliau gitu dengan segala mukjizat-mukjizat yang ada gitu kan, dan mereka turut merasakan itu sebuah sebuah kelebihan yang memang kita tidak bisa tidak bisa dapatkan gitu. Tapi kita bisa mendapatkan juga ya setidaknya kalaupun tidak menyamai dengan derajatnya sahabat, tapi kita bisa mencintai Rasulullah. Kan orang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai gitu. Ketika kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat gitu ya, dengan tulus tentunya ya, dengan jujur gitu, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka begitu ya. Mudah-mudahan kisah ini ya kan. Nah, satu lagi sahabat, Zakaria bin Yahya itu mungkin secara manusiawi dia banyak kekurangan, ya nggak sih? Dia nggak bisa nulis, dia nggak bisa baca gitu, dan mungkin pengetahuan polos banget kan, sampai angka aja dia taunya cuma 100. Setelah 100 dia nggak tahu kalau masih ada angka lagi gitu kan. Tapi ada satu hal yang kita bahkan mungkin sampai sekarang kita masih mencari itu, apa? Tauhid, ya kan? Tauhid gitu kan. Tauhidullah gitu kan, kemudian dibarengi dengan ittiba Rasulullah yang pada duanya itu, yang kita sampai sekarang bahkan masih meraba-raba gitu kan. Cinta 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 nggak sih sama Rasul? Cinta cinta, tapi yakin gitu kan gitu. Gitu kan, tapi sahabat Zakaria, apa yang disampaikan Rasulullah belum gitu kan. Buktinya apa? Ya Rasulullah itu buat aku gitu kan. Itu udah yakin banget gitu kalau itu bakal terjadi, itu kan Masya Allah gitu kan. Luar biasa, mudah-mudahan ya Allah izinkan kita gitu kan meneladani Rasulullah, meneladani sahabat gitu ya, dari segi takarubnya kepada Allah sampai ke tahap itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.